Kim yang tak membalas seruan Rukmi, berangsur mengecu asteris pekening Ryuna. Detik itu juga dunia Ryuna menjadi hening. Yang mana Ryuna juga berangsur menyalami tangan kanan Kim dengan takzim, dan lagi-lagi dibalas kecupan oleh Kim. Kali ini, Kim mengabsen kedua pipi Ryuna. "Ini aku enggak dikasih," tagih Kim berbisik-bisik dan terdengar merengek bahkan itu di telinganya sendiri. Kedua mata Ryuna menjadi sibuk mengerjap seiring jantungnya yang baginya mendadak senam. "Dikasih apa?" Bisiknya membalas Kim, meski ia mulai curiga, yang Kim maksud masih Ci Asteris Uman. Karenanya, ia kembali menyalami tangan kanan Kim dengan takzim. "Sudah sana pulang, hati-hati," bisik Ryuna kali ini setengah mengusir. Setelah sempat menahan tawanya, Kim yang masih menjabat tangan Ryuna sengaja merapatkan jarak wajah mereka hingga terjadilah Ci Asteris Uman bibir yang benar-benar Kim inginkan. Ci Asteris U Asteris men bibir yang malah membuat Ryuna mendadak linglung. Sementara di belakang sana, Rukmi yang diam-diam menyaksikan, menjadi menunduk sedih. Rukmi menghela napas berat sambil sesekali menatap berat kebersamaan Ryuna dan Kim di depan sana. "Iya, enggak apa-apa. Diatur saja asal tetap terkendali, Mas. Andai semuanya pindah ke aula, jadi nanti bikin sekat saja pakai tirai apa gimana? Atau, para mahasiswa yang pindah ke rumah juga bisa apalagi tempat mandinya memang dekat penginapan putri," ucap Pak Kades yang dengan mudahnya memberi restu. "Terus kalau Mbak Ryuna memang butuh tempat tinggal privasi, suruh tinggal di rumah kami pun enggak apa-apa. Nanti kami bilang, kalau kami sudah mengangkatnya sebagai anak," yakin Pak Kades masih sangat ramah. Ucapan ramah Pak Kades barusan langsung disambut senyum ramah oleh Rukmi yang kebetulan melangkah di sebelah Kim mengikuti orang tuanya yang ada di depan mereka. Namun, kebaikan tersebut justru membuat Kim merasa aneh. Termasuk ketika Ibu Miftah selaku istrinya Pak Kades, juga mendukung usul Pak Kades. Benar kata Ryuna, memang ada yang aneh. Tapi apa, iya? Pikir Kim. Pagi-pagi sekali, setelah salat subuh bersama beberapa mahasiswi yang tidak sedang halangan, kecuali Sonya yang memang jadi bangun sesukanya, Ryuna sengaja langsung masak. Ia nyaris menggunakan telur dari Rukmi, tapi karena perubahan Rukmi yang mendadak jadi baik, ia jadi ngeri. Apalagi bukannya diberikan kepada mahasiswi lain, Rukmi baru memberikannya kepada Ryuna. "Nah, enggak jadi masak telur? Memangnya ini telur siapa yang beli?" tanya Cindy yang kebetulan sudah menemani sekaligus membantu Ryuna, dari awal mereka beres salat. Malahan, di sana mereka hanya berdua. Meski barusan, terdengar Rashid dan Chandra yang menawarkan bantuan. "Kalau Masu masak, masak saja, Ndi. Tapi aku enggak usah, ya. Soalnya memang lagi enggak makan. Lagi rawan jerawat." Ryuna mengakhiri balasannya dengan senyum kikuk. Ia sengaja memberikan alasan yang baginya paling masuk akal. "Lihatlah," Cindy langsung tersenyum semeringah sambil mengangguk. Meski tak lama setelah itu, mahasiswi yang satu fakultas dengan Kim itu menanyakan kebenaran hubungan Ryuna dengan Kim. "Benar, kalian pacaran?" ucap Cindy yang kali ini memang mendesak Ryuna. Menurut kamu gimana kelihatannya?" ucap Ryuna belum berani memberikan balasan gamblang. "Namun harusnya kalau sebatas pacaran, harusnya ya boleh, kan?" pikirnya. Ia segera meninggalkan Cindy untuk memastikan nasi yang tengah ia masak dengan cara dikukus. Hari ini Ryuna sengaja memenuhi wadah bekalnya.
Mie goreng dan sayur kangkung teri menjadi lauk untuk bekal miliknya hari ini karena hingga akhir, Ryuna tetap tidak menyentuh telur yang Cindy dan anak-anak lain olah, hanya karena Ryuna takut diguna-guna Rukmi. Untuk jaga-jaga, Ryuna tak mau gegabah. Apalagi hari ini saja, di saat akan pergi kerja ke lapangan Rukmi sudah kembali datang. Seperti sebelumnya, Rukmi tak datang dengan tangan kosong. Wanita itu membawa nasi kuning yang sudah dibungkus-bungkus. "Mbak Ryuna, yang kantong merah buat Mbak, ya?" Sergah Rukmi sambil menunjuk kantong merah di meja berisi satu kotak nasi kuning yang wadahnya saja beda. Namun, ia sengaja memberikannya ketika tidak ada orang lain agar tidak mengundang perhatian. "Aku enggak mungkin nolak, bismillah, nanti bisa buat dodo. Andai ada guna-gunanya, tuh guna-guna pasti hangus," pikir Ryuna yang langsung membalasnya dengan senyum ceria. "Makasih banyak ya, Mbak. Maaf ngerepotin," ucap Ryuna yang sudah langsung pamit. "Sudah langsung mau ngajar?" Sergah Rumi masih bertahan di teras rumah mahasiswi KKN menginap. "Iya, Mbak. Sistem ngajarnya kan dibagi-bagi ke 5 tempat, dan kebetulan, saya masih ngajar sendiri karena rekan masih kurang enak badan." Tentu yang Ryuna maksud Sonya. Karena jangankan menjalani KKN dengan semestinya, bangun saja, kadang Sonya baru melakukannya menjelang waktunya salat duhur. Ryuna ke tempatnya mengajar dan itu di sebelah aula para mahasiswa, bersama Rashid dan Chandra. Keduanya khususnya Rashid, memuji nasi kuning buatan Rukmi. "Tadi kalian enggak makan pakai tumis kangkung dan teri, sama mie goreng juga, ya?" sindir Ryuna. "Emang ada?" balas Rashid terheran-heran. "Adalah, kan aku yang masak," balas Ryuna sambil menahan tawanya. "Lah, kok kamu enggak bilang-bilang? Kalau tahu kamu masak kangkung mana pakai teri, aku mau banget," protes Rashid. "Puji Tuhan. Puji Tuhan, belum rezeki," ucap Chandra menenangkan sang teman. "Ah, puji Tuhan belum rezeki, enggak bakalan bikin aku makan pakai sayur kangkung dan teri," protes Rashid, tapi ia sudah langsung diam ketika Ryuna menyodorkan kantong berisi 1 plastik nasi, 1 plastik mie goreng, dan juga 1 plastik kangkung teri yang sangat diingini. "Bagi-bagi ya. Aku memang sengaja masak lumayan banyak," ucap Ryuna. "Puji Tuhan." Puji Tuhan, beneran dapat jatah dari Ryuna yang baik hati dan digosipkan pacaran sama bos Kim. Refleks Rashid menirukan gaya Chandra, dan sudah langsung membuat Chandra maupun Ryuna yang disentil digosipkan pacaran dengan Kim, kompak mendelik. Berangkat lebih awal dan sampai membawa bekal lebih banyak, selain Ryuna sengaja tidak sarapan dulu, memang sudah Ryuna rencanakan matang-matang agar dirinya bisa sarapan dengan sang suami. Tampak di depan dapur, Kim yang sedang memotong kacang panjang menggunakan pisau di atas talenan. Ryuna sengaja mendekati, melongok wajah sang suami sambil menahan senyumnya. Detik itu juga Kim sudah langsung kebingungan sekaligus salah tingkah. "Kamu masak sendiri?" lirih Ryuna sambil menahan senyumnya. "Masalahnya lagi LDRan sama istri," balas Kim menjawabnya dengan refleks dan tentu saja, tetap berusaha manis. "Wah, di sini nasi aja belum mateng. Untung kita tidur di tempat Putri. Mana dikasih sarapan sebanyak ini. Mana Ryuna yang masak, pasti rasanya enak," ucap Rashid yang melangkah bersama Chandra memasuki dapur dan baru saja melewati Kim. Mendengar itu, Kim sudah langsung ketar-ketir. "Itu jatahku," protesnya lirih sambil mendelik kepada Ryuna yang malah menertawakannya.
Kecemburuan seorang Kim sudah langsung surut ketika akhirnya Ryuna mengeluarkan kotak bekal berwarna kuning lengkap dengan garpu dan sendok. Aku juga belum sarapan. Kita sarapan bareng, ya? Tapi ini punya kalian belum dimasak, ya? Yang lain kemana sih? Kok cuma kamu yang kerja? Lembut Ryuna sengaja berbisik-bisik. Aku pikir tadi aku enggak dikasih, dan... ucap Kim berkeluh kesah. Namun, ia sudah langsung terusik ketika memergoki kantong merah berisi nasi kuning dalam kotak mika, ada di dalam ransel Ryuna. Itu apa? Lirih Kim segera meraihnya. Kecemburuan seorang Kim sudah langsung surut ketika akhirnya Ryuna mengeluarkan kotak bekal berwarna kuning lengkap dengan garpu dan sendok. Jangan. Ryuna buru-buru mendekap tasnya dan menatap sang suami penuh peringatan. Kemudian dalam sekejap, apalagi suasana di sana masih sepi termasuk Rashid dan Chandra yang tengah lahap makan di dalam dapur, Ryuna segera membisikkannya. Enggak usah dikasih ke Dodo, buang saja. Lama-lama, aku juga jadi ngeri. Apalagi perubahannya drastis banget dan itu hanya ke kita, ucap Kim sudah langsung serius. Setelah menatap lama kedua mata Ryuna yang tampak cemas sekaligus lelah, ia juga tak segan memeluknya. Dalam keadaan tersebut pula, Kim bisa mendengar detak jantung Ryuna yang tidak stabil, lebih kencang dari detak jantung orang dalam keadaan normal. Anak-anak mulai kepo, dan makin yakin kalau kita pacaran, ucap Ryuna. Enggak apa-apa. Gitu saja. Abis ini aku juga bakalan ajak yang lain ngobrol, buat pilih, kedepannya mau tinggal di sini rame-rame, atau di pondok kalian saja yang kebetulan dekat dengan tempat pemandian, balas Kim yang memang masih tenang, meski hati dan pikirannya tidak baik-baik saja. Ya sudah, ayo kita sarapan. Ini masakan. Bentar Chandra sama Rashid saja yang urus, ucap Kim yang sudah langsung menitipkan persiapan masaknya kepada kedua rekannya, dan juga langsung disanggupi. Aku merasa kalau hubungan kita berjalan di tempat, ucap Ryuna sambil mencuci kedua tangannya menggunakan air yang ia ambil dari ember khusus di sebelah dapur. Kim yang awalnya memegang bekal milik Ryuna, juga segera melakukan hal serupa, setelah terlebih dulu meletakkan bekalnya ke meja di sebelahnya. Apa yang membuatmu merasa berjalan di tempat? Mungkin karena apa yang telah terjadi? Kita dikelilingi orang toksik bahkan hal-hal mistis, ucap Ryuna yang kemudian mengambil bekalnya. Sedang diminta buat menjalani semua ini. Sabar dulu, yang penting kita sama-sama mendukung, memahami satu sama lain meski sekarang, semuanya memang serba terbatas. Setelah berucap demikian, Kim sengaja bertanya, jadi, setelah semua yang terjadi, masih mau memperpanjang mengajar tambahan di sini selama 1-2 minggu? Ditanya seperti tadi, Ryuna jadi tidak menjawab. Namun, ia membiarkan Kim merangkul punggung kepalanya. Kim membawanya ke teras depan aula. Mereka makan di sana, yang mana Kim minta disuapi dengan tangan kosong oleh Ryuna. Nyuapin pakai tangan kosong, berarti enggak usah diisi nasi sama lauk? Ucap Ryuna sambil menahan senyumnya. Ia sengaja menggoda Kim. Sudah berani meledek bahkan menggoda, ya? Balas Kim sambil menahan tawanya dan perlahan tersipu. Mendengar balasan Kim barusan, Ryuna juga langsung tersipu. Ia yang duduk sila bersiap menyuapi Kim lebih dulu. Tapi Kim yang sampai memegang kedua lututnya, terlebih dulu menuntun mereka untuk sama-sama berdoa. Jujur, kebersamaan yang sangat sederhana itu menjadi terasa sangat manis bahkan mewah karena sikap Kim yang selalu manis kepada Ryuna. Oh, sudah pada makan?
Ini aku bawa nasi kuning juga, sergah Rukmi yang baru tiba bersama 2 orang ibu-ibu. Ketiganya membawa kantong berisi nasi kuning, minuman, bahkan potongan buah. Ryuna yang kebetulan menghadap ke arah kebersamaan hingga sudah langsung menghadap Rukmi, refleks tersenyum masam, meski itu hanya berlangsung sebentar. Sebab di hadapannya, Kim yang membelakangi kebersamaan dan sama-sama duduk sila menghadap kepadanya, sudah berbisik-bisik. Tang Yu sudah datang lebih awal dan bikin aku enggak usah pusing menolak apa yang akan dia kasih. Bisik Kim yang kemudian mengelus-elus kedua lutut Ryuna yang terbungkus kulot hitam. Mendengar itu, selain refleks tersipu, Ryuna juga menjadi menahan tawanya. Serius, lirih Kim yang sengaja mengelus-elus hidung Ryuna. Enggak tahu kenapa, tadi rasanya pengen cepet-cepet kesini saja. Sengaja bangun lebih awal juga, kan? Beres subuhan langsung masak, ucap Ryuna. Rukmi yang baper melihat perhatian Kim kepada Ryuna, refleks tersandung batu bata di sana. Ia nyaris tersungkur dan langsung merasa sangat malu karena membuat kedua ibu-ibu yang bersamanya mengkhawatirkannya. Hanya keduanya yang mengkhawatirkannya. Sebab meski Ryuna sempat menatapnya kemudian tersenyum, tak ada reaksi berarti dari Ryuna. Namun itu lebih baik daripada Kim yang menjadi mengelus-elus pipi kiri Ryuna dan sampai pemuda itu bingkai. Kamu percaya kalau apa yang kamu lakukan, dan itu berusaha menyiapkan yang terbaik untuk aku sekaligus hubungan kita, juga bagian dari ikatan hubungan kita. Ucap Kim yang mendadak tersedak lantaran di dalam aula dan itu kamar mahasiswa, ada yang tiba-tiba histeris. Dodo. Lirih Ryuna refleks sambil menatap kedua mata Kim. Wih, Dodo kesuruh Asteris Pan. Heboh para mahasiswa dari dalam. Puji Tuhan. Dari dalam dapur, Chandra sudah langsung merespons. Lain dengan Kim yang tetap diam merenung serius, meski dari dalam, Dodo sudah meraung-raung mirip macan kelaparan, selain mahasiswa lain yang juga heboh memanggil sekaligus meminta bantuannya. Kim. Lirih Ryuna mengingatkan sang suami. Aku enggak merasakan ada tanda-tanda kehadiran arwah dan kejanggalan lainnya. Itu jelas suara Dodo. Tuh anak sengaja bikin gara-gara, ucap Kim sewot. Hah? Kim sehebat itu? Kalau gini caranya, usahaku memikat dia lewat makanan bahkan barang, sia-sia, dong. Pikir Rukmi yang seketika hanya mampu menelan cairan yang menghiasi tenggorokannya karena bukannya terkecoh, Kim justru sengaja menyuapi Ryuna. Benar kata kamu. Lingkungan kita penuh manusia toksik sekaligus hal-hal mistis. Ibadahnya dikencengin, ya. Yang namanya tebar tuaikan nyata. Siapa menanam bakalan menuai. Ucap Kim sengaja dengan suara lantang. Melalui ekor lirikannya, ia mendapati Rukmi yang seketika celingukan kemudian beberapa kali berdeham. Kim, ini si Dodo gimana? Kesuruh Asteris Pansilum Asteris an macan kayaknya. Seru Rashid dari dalam aula. Dibebekin cabe sama bawang yang banyak saja. Sumpelin ke mulut sama kedua matanya. Bacain bismillah 3 kali. Pasti sembuh. Ucap Kim yang kemudian kembali menyuapi Ryuna. Kali ini, Ryuna menerima suapannya sambil melotot. Wanita itu seolah mempermasalahkan tips pengobatan yang baru saja Kim arahkan kepada Rashid untuk pengobatan Dodo. Lagian, ngapain si Dodo pura-pura kesuruh Asteris Pan? Heran Kim tak mau ambil pusing pada keadaan Dodo. Ini beneran cuma diulekin cabe sama bawang, Kim.
Enggak usah ada garam apa penyedapnya. Sergah Rashid beberapa menit kemudian. Ia membawa koet berisi cabai dan bawang yang sudah diulek lembut. Kalau sampai dikasih garam lengkap dengan penyedap, bisa jadi bumbu geprek. Ucap Kim sambil menatap Rashid yang detik itu juga langsung merengek, merasa dikelabui olehnya. Temen kesuruh asteris pan, kok kamu malah asyik pacaran? Keluh Rashid. Sini. Sini. Itu sudah cukup. Sergah Kim yang juga jadi geregetan kepada Dodo. Apa sebenarnya maksud Dodo membuat heboh pagi-pagi dan itu lewat adegan kesur asteris up asteris an? Bingung, Dodo langsung bengong ketika Kim datang sambil membawa cobek berisi sambal merah merona dan aromanya saja sangat pedas menyengat. Loh, diam. Rashid kebingungan. Lain dengan Chandra yang sudah langsung merasa lega lantaran hanya didatangi Kim, arwah jahat yang merasuki tubuh Dodo langsung jinak. Puji Tuhan. Ucapnya sambil menggenggam erat salib di kalungnya. Sementara yang Ryuna lakukan, sambil tetap membawa bekal makannya, Ryuna buru-buru memejamkan mata lantaran meski sudah langsung diam, Kim yang tampak sangat kesal tetap menyumpal mulut bahkan kedua mata Dodo dengan sambal. Panas. Panas. Pedes. Pedes banget tolong. Raung Dodo dan sudah langsung membuat yang lain bingung lantaran suara Dodo sudah langsung normal. Tak lagi meraung-raung mirip macan kelaparan.